selama menjadi dokter, ketemu banyak pasien, ada nggak pertanyaan atau statement dari orang tua anak yang wow gitu loh, mind blowing atau bahkan yang wow? Yang paling sering sebetulnya. Oh justru paling sering? Parenting itu kok ribet banget sih. Oke. Terus biasanya jawaban dokter apa? Enggak kok. Kita ketemu lagi di Moms Talk, edisi baru, tahun 2024. Selamat tahun baru ya buat moms ya. Semoga tahun baru ini membawa berkah, semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik aja, anak-anak sehat, dan tidak lagi merasa bahwa parenting itu ribet. Ya kan? Bulan Januari kita merayakan juga Hari Gizi Nasional ya. Dan pas banget kayaknya kalau tamu kita istimewa, ini pasti pas banget deh buat kita ngobrolin soal gizi juga, apalagi gizi untuk anak. Sudah ada Dr. Dimple Nagrani SPA, our Moms of the Month untuk bulan Januari ini ya. Kita akan banyak tanya nih tentang gimana caranya Dr. Dimple menjalankan multi peran sebagai ibu, sebagai dokter, dan apalagi nih yang lain ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja langsung. Dr. Dimple apa kabar? Lama gak jumpa kita ya. Sehat? Sehat, thank you. Selain sibuk praktek. Dan ternyata tadi sebelum ngobrol mengurangi justru jadwal prakteknya. Iya, betul. Untuk Esa. Betul. Sibuk apa lagi? Oke, sibuk jadi seorang ibu buat Esa. Seorang ini number istri, one sebenarnya. Ya, ibu rumah tangga juga, dan juga sekarang lagi sibuk Happy Kids. Betul. Esa sekarang umurnya udah 5 tahun. Nah, kita tahu kan setiap masa perkembangan anak-anak itu pasti ada kita nggak mau bilang masalah, ada tantangannya sendiri. Setuju. Nah, kalau Dr. Dimple sendiri nih dalam membesarkan Esa nih, udah usianya udah umur 5 tahun ya. Merasa bahwa kalau aku nanya, ngerasa gak sih kalau parenting is hard? Enggak, tadi kan dijawabnya di awal ya. Enggak ribet kok sebenarnya ya. Nah, gimana caranya sih kok bisa istilah tuh bisa chill kalau anak zaman sekarang gitu ngejalanin parenting ini gitu, dan juga gimana caranya bisa merasa bahwa enggak kok ini sebenarnya bisa kita taklukkan gitu loh, challenge ini. Ya. Jadi kalau dari awal aku itu berusaha untuk ngejagain Esa supaya sendiri, jadi bareng sama suami. Jadi no other help gitu ya. Jadi nggak ada bantuan tambahan. Memang ada yang bantuin di rumah, tapi jalan selalu udah bertiga aja gitu kan, kemana-mana ke mall selalu kalau emang berdua ya berdua atau nggak bertiga. Dengan tujuan untuk mencari tahu how do I deal with him gitu. Jadi emosinya dia itu seperti apa. Jadi aku benar-benar pengen kenal dia. Yes. Gitu. Jadi benar-benar ini kayak seakan-akan kita lagi kenalan sama orang supaya setelah itu kita bisa tahu karakternya dia. Betul. Gitu kan. Jadi kalau contohnya nanti pas dia lagi marah, kenapa sih dia marah? Apa triggernya? Triggernya apa supaya solusinya bisa ketemu, bukan akhirnya malah saya omelin. Dianya marah, akunya ngomel, api ketemu api jadi kebakaran gitu kan. Jadi gimana caranya kita mencari solusi. Jadi aku benar-benar menyadari banget bahwa di sini kita sebagai orang tua itu wajib membuka mata, membuka pikiran bahwa kita juga harus belajar. Betul. Jadi seorang ibu. Betul. Iya kan? Jadi nggak bisa kita merasa bahwa dia masih kecil kok dia nggak ngerti. Iya. Dia masih anak-anak gitu ya. Jadi of course kita yang harus ngambil keputusannya, tapi setiap keputusan yang kita ambil itu kita harus memikirkan dianya juga. Betul. Gitu. Jadi aku mulai belajar dari awal, benar-benar dari nol, dari ngurusin dia dari bayi dan segala macam. Gitu. Nah, pas kesininya yang aku lihat adalah anak ini benar-benar, bahkan aku nggak pengen labeling. Contoh, terrible 2. I don't believe in that. Sama sekali aku nggak percaya. Jadi alhasil adalah aku nggak pernah deg-degan saat dia masuk ke fase itu usia ya. 2 tahun itu gitu kan. Karena aku percaya bahwa anak ini nggak akan terrible tuh, emosinya stabil banget dan bener dia nggak pernah terrible tuh. Bener. Jadi tantrum seumur hidup tuh baru 1 kali. Ya, dan memang karena bisa diomongin gitu. Jadi kalau dianya lagi excited banget atau dianya lagi marah atau yang lain, biasanya itu aku pegang daerah dadanya. Terus aku bilang, Esa be aware, Esa calm down atau relax. Jadi aku selalu ngomongnya bukan don't. Bukan jangan melakukan sesuatu, bukan jangan teriak, jangan nangis, bukan itu. Tapi relax,
calm down. Dan aku nggak mungkin ngasih dia instruksi apapun saat dia lagi bete atau saat dia lagi nangis atau saat dia lagi excited banget. Oke, menarik ini. Iya. Kalau tadi bete dan nangis paham, tapi di saat excited banget itu juga termasuk di dalamnya. Dan dia nggak bakal nggak dengerin. Ya juga sih, sibuk sama perasaannya itu tadi ya. Iya, jadi kayak excited dia tuh paling happy kalau ketemu orang. Oh, jadi kalau lagi happy, Iya, nggak mungkin masuk tuh. Jadi kita Esa calm down, gitu kan? Esa calm down, Esa relax, Esa be yourself. Itu yang selalu kita ulang-ulang, gitu. Jadi kalau kita udah calm down, kita baru meminta apa yang kita inginkan. Iya sih. Esa boleh duduk, Iya. bukan Esa jangan berdiri, bukan Esa jangan lari, tapi Esa boleh duduk, gitu. Jadi itu yang aku biasain dan menurutku anaknya memang tipenya itu memang soft gitu ya. Jadi kalau kita galakin tuh beneran dia langsung ciut. Malah dia nggak bisa mikir karena dia merasa bersalah. Malah he's just gonna do the wrong thing gitu. Malah nanti kita aja yang tambah betul gitu. Ini bisa tahu karena memang tadi Dokter Dimple bilang semuanya memang berusaha untuk selalu terlibat dalam kesehariannya Esa sesibuk apapun. Iya. Oke, suaminya Dokter Dimple ini kan seorang emotion coach, ya kan? Ini juga Dokter Dimple juga seorang dokter anak gitu. Ini ilmu itu dipakai ya buat membesarkan Esa dan dalam parentingnya Esa ini. Iya, benar-benar dipakai. Jadi kita dan benar-benar membuat jadi lebih mudah tuh. Jauh. Oh, oke. Benar-benar jauh. Jadi emosi itu kita percaya banget bahwa anak itu bisa merasakan emosi kita. Yes, bahkan betul. Dari bayi yang saya praktekkan sama Amrit adalah kita pokoknya kalau mau berantem atau yang lain itu kita omongin karena kalau kitanya lagi berantem anak kita pasti awut-awutan deh. Iya. Nangis malam-malam, ya kan, kolik lah, apalah segala macam itu aku percaya banget bahwa anak kita juga hubungannya nggak akan baik sama kita kalau kitanya masih ada sesuatu yang ganjel antar pasangan. Jadi dan yang aku benar-benar sadarin adalah setelah punya anak kalau lagi bertengkar nih pasangan gitu ya, di sini tuh kita nggak mencari siapa nih yang menang, siapa sih yang benar sih? Setuju. Ya kan, jadi kita buat itu apa juga gitu kan? Setuju. Jadi kayak udah solusinya apa? Yes. It doesn't matter siapapun yang benar. Mau suami yang benar atau aku yang benar, it's okay, ya kan? Tapi yang penting ujungnya apa, solusi yang terbaik apa, dan kalau memang buat anak ya udah solusi yang terbaik buat anak itu apa, gitu. Jadi dari awal karena kita udah memahami emosi, selalu kita libatkan emosi itu, gitu. Jadi buat Esa pun kita tidak mau ngomong kata-kata jangan, kita nggak boleh ngomong kata-kata nggak bisa atau cannot. Gitu. Jadi contohnya Esa lagi belajar gikat tali sepatu gitu kan contohnya. Itu dia bakal, "Mama, can you please help?" Dia itu kayak kan sebenarnya satu fase yang juga buat mereka tuh berat loh. Mungkin kita mikirnya aduh gitu doang gitu kan ya. Nah, tapi kayak kita juga ngomongnya it's okay, you can do it. Dia coba lagi, nggak bisa, "Mama, can you please help?" Dia kok nggak mau ngomong cannot. Kalau dia ngomong cannot, dia udah tahu pasti aku ngomel. Gitu, karena kan sekarang udah gede juga gitu ya, jadi udah paham. Jadi dia akan berusaha. Nah, yang di sini adalah challenge ya. Aku yang harus belajar untuk sabar. Bener. Gregetan soalnya pasti kan. Sini deh gitu kan. Udah jadi gitu. Iya bener. Tapi kalau di sini kita yang harus sabar dan it's okay buat mereka untuk melakukan kesalahan gitu. Betul. Ini sekedar cuman ngikat tali sepatu gitu kan. Tapi apapun itu. Iya, betul. Dan kita sering banget minta tolong ke mereka. Esa tolong ambilin piring dong. Esa tolong ambilin sendok dong. Ternyata dia ngambil piring, kita maunya piring yang besar, dia ngambil piring yang kecil. Itu bukan salah mereka. Iya dong. Iya kan? Kita instruksinya apa? Piring. Gak salah, Mams. Betul. Iya kan? Jadi jangan diomelin terus. Kitanya harus sadar diri juga bahwa oh iya, tadi kan aku yang nggak jelas. Betul, setuju. Ya kan? Jadi aku benar-benar belajar bahwa parenting itu ternyata mengenal diriku, mengenal communication skills gitu kan. Emotion saya seperti apa, gitu. Jadi kayak, dan yang terakhir adalah yang aku lihat adalah emosi ini, aku selalu berusaha untuk say thank you. Jadi dari dia bayi, kalau contohnya dia tidurnya itu tidak terganggu, aku tetap udah bilang thank you for giving me a good night's sleep gitu kan. Kalau dia udah nggak nangis gitu, contohnya saat dia lagi nangis atau dia lagi tantrum atau yang lain, itu aku selalu ngomongnya thank you for calming down, thank you for listening to me, thank you for being aware. Karena setiap aku bilang thank you,
kita itu seakan-akan mendapatkan kesuksesan ini bersama-sama loh. Ya, setuju. Sebagai tim satu keluarga gitu. Jadi bukan mama nih yang pinter, adik nih yang pinter, papa nih yang pinter. Bener-bener kerja sama satu keluarga yang kelihatan. Ya, dan anak juga merasa dihargai. Ya. Itu kan penting, ya kan? Suaminya Dr. Dimple ini juga seneng musik EDM, ya kan? Ini Esa gimana? Suka juga nggak? Dan kalau iya tuh ada pengaruhnya nggak sih dalam tumbuh kembangnya Esa? Dia nggak pernah dengar nursery rhymes. Lucu. Dia nggak tahu nursery rhymes. Dia kenalnya Avicii. Oh baik, nggak salah juga ya. jadi dari awal itu kita memang udah memperkenalkan musik ke dia gitu kan. Dan memang Amrit itu hobi musik itu baru-baru banget. Dan percaya atau tidak, Amrit itu benar-benar konsisten untuk belajar musik dari nol. Dia nggak ada background musik sama sekali. Setelah Esa lahir, karena dia ingin menjadi contoh yang baik untuk belajar sesuatu dari nol dan konsisten. Ya. Ini diharapkan nanti Esa juga seperti itu kan? Iya. Jadi kayak dari dulu pas kita nikah itu memang ada keinginan, pengen deh jadi DJ gitu kan, udah ngambil apa-apa segala macam, tapi kayak nggak pernah latihan apa segala macam gitu kan. Pas Esa lahir tuh bener-bener kayak 100% rutin banget latihannya, because dia harus jadi contoh. Jadi dia merasa bahwa aku nggak bisa cuma ngomong doang. Betul. Be consistent, tapi dianya sendiri enggak. Gitu. Jadi itu asal mulainya musik masuk ke dunia kita itu dari sana setelah Esa lahir. Sebenarnya karena ingin memberikan contoh. Ya. Untuk Esa. Ya. Dan memang itu jadi hobi yang sangat-sangat seru buat dia. Akhirnya sekarang dia lagi belajar music producing. Esanya juga excited gitu kan, jadi ikut-ikutan. Tapi awalnya seperti itu. Oke. Wah menarik. Jadi kan dia juga, Esa melihat proses papanya dari nol, mulai semuanya. Dan nyata nih ada di depannya nih, ya kan, bukan cuma sekedar cerita dulu papa gitu kan. Oke, menarik ini ya. Sekarang ini kan kita tahu ya, moms, kata-kata self love itu tuh udah something yang kayaknya akrab banget sama keseharian kita. Penting memang kita juga menyadari kita menyayangi diri kita sendiri, karena kan semuanya juga berawal dari diri kita sendiri, ya kan. Nah kalau dokter, ada nggak cara khusus yang dilakukan untuk Esa nih mengajarkan self love? Kalau untuk self love ternyata love language-nya Esa itu adalah dengan pelukan. Sama aku Esa tos. Jadi physical touch. Physical touch. Jadi kayak buat kita mau bilang calm down juga itu jauh lebih cepat kalau kita megang daerah dadanya, atau thank you kita megang di daerah punggungnya. Itu juga itu cepet banget nyampe message-nya. Gitu. Jadi kalau untuk self love buat diri dia sendiri, kadang-kadang dia merasa kalau dia nggak bisa setuju dengan diri dia sendiri atau dia kecewa banget, dia akan minta untuk dipeluk. Gitu. Jadi dia mencari keseimbangan emosi itu dari touch. Gitu. Nah, kalau untuk self love sendiri sampai saat ini anak ini gampang banget sih. I'm very lucky sih. Jadi kalau memang dia itu nggak pernah kecewa dengan sesuatu, nggak pernah yang sampai marah karena kita tadinya awalnya janji terus jadinya nggak jadi atau yang lain. Dia bener-bener kayak contohnya kita janji mau ngajak dia nonton gitu kan, terus nggak bisanya. Yang penting kita bener-bener minta maaf, I'm so sorry mama pulang telat apa segala macam, jadinya kita nggak jadi nonton ya. Jawabannya oke, dah titik gitu. Jadi sampai saat ini menurutku nggak ada, sampai sekarang aku nggak pernah kayak ngasih tahu dia self love itu begini atau definisi self love. Karena memang emosinya juga udah lumayan stabil. Tapi sekarang aku malah mengajarkan sebaliknya. Hargai orang di sekitar kamu. Jadi itu juga penting. Iya, say thank you, say sorry itu pentingnya minta ampun. Berempati juga kan sebenarnya. Kalau dia bisa berempati, dia juga akan mengenal dirinya sendiri gitu kan. Jadi kalau dia melakukan suatu kesalahan atau yang lain itu kayak wajib ngomong sorry itu udah wajib. Say thank you to everyone gitu. Bener-bener kayak ada yang nganterin dia, kayak contohnya kita ke restoran gitu kan. Ada yang nganterin makanan,
bilang thank you gitu. Jadi kayak kita di tempat parkir ada tukang parkir, terima kasih. Kayak itu sih yang aku lagi ajarin terus. Karena aku merasa kalau dia bisa menyenangkan orang, itu self love buat dia juga. Yes. Setuju. Ya, paham. Oke, Dr. Dimple punya Happy Kids, ya kan? Ini sudah berjalan cukup lama ya, udah berapa tahun juga kan Happy Kids ya. Ini kita jadi pengen tahu nih gimana sih buat menurut Dr. Dimple membesarkan anak supaya anak tumbuh happy. Itu kan kayaknya satu kunci ya. Anak tumbuh happy. Karena aku juga ngeliat Esa kayak he's a very happy kid gitu loh. Very cheerful gitu. Itu harus dimulai dari orang tuanya atau gimana? Setuju. Jadi anak itu adalah peniru yang paling unggul. Setuju banget. Jadi kalau mamanya dan papanya bisa tersenyum dari hati, bukan hanya di sini saja, anaknya pun akan tersenyum dari hati. Gitu. Jadi emosi anak stabil kalau orang tuanya stabil. Iya sih. Gitu. Jadi tujuanku untuk bikin Happy Kids itu sebetulnya untuk ngasih tahu kepada orang tua bahwa enggak, I promise you parenting itu enggak ribet. Ya kan? Yang penting kita menyadari bahwa kitanya juga siap untuk belajar menjadi seorang tua. Kitanya juga memberikan kesempatan anak kita untuk berekspresi. Meskipun apa yang dilakukan oleh anak kita itu mau kita setuju atau enggak apa-apa kok gitu. Enggak harus kita itu selalu satu suara gitu kan. Iya dong. Iya kan? Ada ya udah beda aja gitu dan karakter kita juga beda. Tapi apa yang kita lakukan di sini supaya kita bisa dapat jalan tengahnya. Jadi tujuan Happy Kids adalah to prove to you, maka itu kita selalu fokusnya itu tips praktis. Jadi silahkan lakukan tips tersebut hari ini juga dan buktikan hasilnya. Yang praktis penting anti ribet. Iya, praktis anti ribet. Yang penting kitanya konsisten. Jadi yang nggak bisa adalah dok saya udah nyoba kok, tapi nggak bisa Mbak. Tapi baru nyobanya satu kali, gitu kan. Jadi bener, konsisten itu yang benar-benar harus kita kuncinya. Jadi bahkan dari sana saya jadinya bikin kelas gitu kan, kelas online untuk ngasih tahu bahwa sukses makan dan sukses menyusui gitu kan. Nah itu konsepnya adalah kalau kita mulai dari awal, kita benar-benar mulai dari nol dengan pikiran yang terbuka, dengan perasaan yang terbuka, kita bisa belajar dengan baik dan anak kita nggak akan GTM. Ya. Jadi itu hoax banget bahwa semua anak itu pasti akan susah makan. Dan bahkan yang paling sedih adalah orang tua baru yang anaknya itu baru usia 5 bulan atau 6 bulan itu langsung ngomongnya, dok saya deg-degan bentar lagi mau MPASI. Kata-kata deg-degan itu sangat identik dengan MPASI. Itu selalu bukan I'm so excited bentar lagi MPASI gitu, enggak. Dok saya deg-degan sebentar lagi MPASI. Seakan-akan saya akan melalui fase yang sangat-sangat suram dan sulit gitu ya. Padahal enggak. Iya juga ya. Ya kan? Jadi deg-degan ini menurutku apa mungkin karena terlalu banyak informasi di sosmed. Ya betul, itu juga sih. Ya kan? Jadi itu salah satunya. Jadi kesannya gak mungkin anak gue pinter makan, orang ini aja enggak, ini enggak. Kok bisa anak saya doang yang pinter makan gitu. Jadi kayak seakan-akan udah nutup pintu dulu. Ya. Jadi saat kita ngasih makan kepada anak kita, kitanya murung, kitanya marah, kitanya udah kayak beban gitu kan ya. Banget. Gimana caranya anak kita bisa happy makan karena dia mendeteksi emosi kita. Iya, anak tuh vibe-nya dapat loh. Vibe-nya orang tuh kebaca banget loh, terasa banget loh anak-anak. Setuju. Jadi kalau pas kitanya lagi deg-degan ngasih dia makan, jadinya kita ngeliatin piring terus, aduh ini berapa suap lagi ya? Aduh berapa ini masih ada 5 suap lagi gitu kan kayak. Iya. Terus-terusan bikin dia deg-degan karena selalu kayak dikejar target. Iya benar. Selalu ada project. Iya benar. Iya Kak. Jadi nggak habis ditungguin sampai 1 jam makannya. Nggak habis juga puter-puter keliling kompleks. Betul. Iya kan? Jadi kayak seakan-akan si target porsi ini penting banget tanpa kita menyadari bahwa mungkin anak ini masih kenyang, mungkin makanannya nggak sesuai teksturnya atau rasanya nggak sesuai. What's wrong with this food gitu? Apa yang salah dengan makanan ini? Bukan anaknya yang salah. Ininya apa? Berarti ininya yang salah ya kan? Iya sih. Atau anak lagi tumbuh gigi kan emang biasanya. Bukan berarti langsung kita melabeli GTM ya lagi tumbuh gigi kali. Susah. Orang pasti ada angetnya badannya kan. Iya juga ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan sebenarnya jangan merasa ini semua tuh beban. Betul. Ya kan dijalani emang sebagai satu fase yang memang harus kita lewatin. Sebenarnya juga dari parenting ini kan kita tuh belajar sesuatu loh untuk diri kita. Ya kan? Dan itu menyenangkan sekali. Setuju.
menjalani multi peran sebagai dokter gitu kan ya. Lalu kan yang pasti kalau ditanya kesibukannya apa, nomor satu adalah sebagai ibu untuk Esa, istri juga kan ya. Gimana caranya mengatur waktu semuanya? Dan dokter Dimple ini kan salah satu dokter favorit yang pasti jadwalnya juga padat, banyak dicari. Gimana nih dok caranya? Sementara tadi dokter bilang bahwa tetap prioritasku adalah keluarga. Honestly masih belajar, beneran. Honestly masih belajar. Ini challenging banget. ya? Ini challenging, bener-bener masih belajar. Jadi sekarang pokoknya aku berusaha semaksimal mungkin untuk dapat me time dulu sedikit. Nah itu dia aku mau nanya. Masih punya waktu nggak? Karena kan tadi kuncinya di kita nih sebagai orang tua kan. Kalau kita terlalu padat kan rungsing juga kita. Gimana tuh caranya? Jadi me time-nya aku itu me time saat contohnya mandi sama makan itu jangan diganggu dulu bentar aja. Gitu. Jadi me time-nya itu bukan yang kayak jalan ke mall. Aduh kayaknya nggak tahu deh terakhir kapan ke mall gitu kan. Baik, oke. Tapi bener-bener lagi belajar karena baru-baru ini aku baru sakit dan sakitnya lumayan lama, batu ginjal. Ya, jadi itu lumayan lama banget dan dari sana aku benar-benar merasa bahwa ini benernya aku nggak pernah ngurusin diri sendiri sih. Baru di situ sadarnya. Baru di situ. Dan itu benar-benar jatuhnya sampai sakitnya lama banget. Ya, hampir 2 minggu aku nggak praktek. Dan di sana aku menyadari aku nggak pernah minum air. Makan tuh bisa cuma 1 kali sehari. Ya. Terus olahraga tetap lanjut karena itu kayak merasa harus gitu kan. Tapi yang lainnya itu tidur udah kayak yaelah kalau dapat 6 jam aja kayaknya bagus deh. Gitu. Jadi dari jatuh itu bener-bener yang dari sakit tuh baru banget kayak sebulanan yang lalu lah gitu kan. Karena dari sana aku akhirnya belajar untuk time management. Ini penting. Nah, time management ini ternyata buat aku challenge yang terbesar adalah saying no. Ya kan? Jadi kalau memang kita harus belajar, kalau memang kita harus makan, mohon maaf banget, tapi aku makan ya sebentar aja gitu ya. Jadi itu yang sebelumnya nggak akan aku lakukan. Really? Iya, beneran. Like that was me gitu, yang bener-bener dulu. Hopefully dulu. Hopefully I don't go back. Kita sebut aja dulu ya. Dulu. Supaya nggak balik. Iya, jadi sampai segitunya. Jadi sekarang ya udah kalau memang jam 12 sampai jam 12.30 itu aku break sebentar. Meskipun ada pasien di depan, aku benar-benar minta maaf banget. Makan dulu. Tapi aku makan dulu 15 menit. 15 menit, 20 menit makan dulu, udah istirahat dulu, kamar mandi dulu, balik lagi, and then I will continue. Yang dulu aku tuh merasa bersalah, aduh ada anak bayi di depan, kasihan gitu kan. Tapi gimana caranya aku bisa terus praktek dengan happy sambil ngurusin diri saya sendiri biar tetap sehat gitu. Itu penting tuh. Itu. Jadi buat aku saat ini time management is my biggest challenge. Itu benar-benar aku jujur lagi belajar. Masih dalam proses belajar ya? Lagi proses belajar. Jadi pas di rumah pun yang tidak pernah aku inginkan adalah pulang ke rumah udah capek. Iya. Yang kena omel Esa itu sama dong. sekali nggak fair gitu kan. Dan kalau banget. memang kitanya lagi kecapean, tugasnya lagi banyak banget, itu pasti lebih nggak sabar ke Esa dan itu sangat nggak fair. Iya sih. Jadi memanage time, ada waktu untuk break sebentar itu penting ya. Dan ini sedang dalam proses nih ya. Semangat dok. Bulan Januari ini kan kita tahu juga ada Hari Gizi. Ya kan sementara kita tahu Presiden Jokowi juga pernah bilang stunting itu ternyata anak orang kaya tuh istilahnya juga yang stunting gitu kan ya. Semua banyak yang kaget tuh. Masa sih semua anak orang kaya kan makanannya semuanya kayaknya udah terbaik gitu. Kayak ternyata kok bisa gitu loh. Anak orang kaya stunting gitu. Dari fakta ini, kalau menurut dokter apa sih sebenarnya yang salah? Dan emang benar kan statement itu ya? Memang ada nggak bukan enggak tuh ngada-ngada. Memang kenyataannya seperti itu ya. Nah, kenapa dok bisa seperti itu? Apakah karena memang menu makanannya kah atau gaya hidupnya kah? Atau kayak tadi kan dokter sempat bilang, ya anak makan diajak jalan-jalan keliling kompleks setiap hari itu kan juga salah satu cara makan yang salah. Atau apa sih dok? Jadi penasaran nih. Menurut aku adalah labeling itu udah bikin emosi orang tua itu udah acak-acakan dulu. Contoh kita mulai dari awal. Labeling ASI eksklusif. Ya paham. Beban. Iya. Yes. Padahal bukan itu tujuannya. Kita ingin 100% untuk memberikan ASI kepada anak kita.
Tapi ada tapinya dikit, kita itu harus meyakinkan bahwa produksi ASI kita cukup. Ya kan? Kemudian kenaikan berat badan anaknya juga cukup. Posisi dan pelekatan menyusuinya juga cukup. Itu penting tuh kan. Iya kan? Jadi gimana caranya kita bisa memastikan bukan hanya kita dapat label, oh saya ASI sampai usia 2 tahun. Tapi benar-benar ASI ini memberikan kesempatan untuk anak bertumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Jadi bermanfaat maksudnya ya. Bukan hanya label. Oke. Nah, kita dari ASI eksklusif itu. Kemudian yang nomor 2, anak pinter makan, GTM. Ya kan, itu jadi another labeling. Jadi seakan-akan setiap kali anak kita mau mulai makan, kita udah deg-degan dulu. Ya, tadi dokter. Nah, saat dia deg-degan apa segala macam, emosinya jadi berantakan. Nah, emosi jadi berantakan, kita jadinya malah gak mikirin makanan apa yang harus masak hari ini, tetapi distraksi apa yang harus saya kasih ke anak saya hari ini. Karena dia udah bosen dengan kucing di kompleks, sekarang saya harus nyari burung gitu kan. Ya benar. Iya kan? Padahal ternyata masalah atau isu yang terbesar adalah, oh ternyata anak saya itu cuman maunya itu makan nasi dan telur. Sebagai orang tua. Oh enggak banget tuh. Nah, gitu yang kan. takut terhadap kata-kata stunting, dia hanya akan ngasih nasi dan telur, nasi dan telur, nasi dan telur, karena dia nggak mau di label anak saya susah makan atau anak saya GTM. Jadi itu yang harus benar-benar kita benar-benar pastikan, jangan sampai kita sebagai orang tua itu merasa bahwa parenting itu beban, karena kalau emosi kita awut-awutan itu biasanya kita nggak bisa mikir. Nanti selanjutnya next step-nya itu apa. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah kita harus belajar. Belajar bahwa protein hewani loh ternyata yang paling penting. Ya kan? Jadi kalau protein hewaninya itu harusnya masuk berapa? Harusnya masuk berapa kali seminggu? Oh, setiap hari. Oh, kalau telur dia boleh masuk berapa kali? Ya kan? Jadi kalau kita bertanya, kita mulai mencari tahu, contohnya anak kita juga nggak terlalu pintar makan, kita bisa nyari alternatif yang lain. Tapi yang perlu kita perhatikan banget adalah untuk mencegah stunting ini adalah tips terbaik untuk mencegah stunting adalah memperhatikan kenaikan berat badan per bulan. Kalau kenaikan berat badan per bulannya aja udah nggak bagus, please harus kita lakukan sesuatu saat itu juga. Oke, itu penting. Ya, dicari tahu kenapa. Ya, jadi jangan nunggu sampai grafiknya udah turun. Jangan nunggu sampai berbulan-bulan. Nggak apa-apa lah, nanti bentar lagi anak saya pinter kok. Nggak pinter-pinter. Itu yang membuat berat badannya nggak naik, tinggi badannya nggak naik, beneran jadi stunting. Tapi kalau kita sudah aware bahwa oh ternyata kenaikan berat badan per bulan anak itu harusnya segini. Usia segini harusnya segini. Kalau udah ada masalah langsung konsultasi. Jadi jangan pernah kita konsultasi ke dokter hanya untuk vaksin. Ya. Setuju. Karena kalau kita konsul hanya untuk vaksin, saat dia sebetulnya kenaikan berat badannya nggak bagus, ini pun udah harus dikonsulin. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain kan. Betul. Faktor lainnya itu bisa karena penyakit, ya kan, bisa karena dia anemia, bisa karena dia infeksi TBC atau yang lain gitu kan. Anakku growth hormone. Nah, itu. Jadi memang ternyata banyak kalau kita investigate, kalau kita analisa itu beneran ternyata ada masalahnya. Iya. Dan itu kalau kita tanganin dari awal, contohnya dia infeksi saluran kemih. Oh, kita tahu dari awal. Ya udah bulan ini naiknya nggak bagus, kita harap dia akan balas dendam bulan depan gitu kan. Nggak jadi stunting. Iya, ada solusinya jadi. Ada solusinya. Tapi kalau kita biarin, berat badannya udah semakin lama semakin turun, tinggi badannya malah ngefek. Susah untuk ngebenerinnya gitu. Tapi kalau lebih cepat itu betul. Sebagai penutup, kan banyak orang tua ngerasa bahwa aduh memenuhi gizi anak tuh kayaknya susah ya. Dikasih ini anaknya nggak mau, dikasih ini anaknya maunya cuma itu doang. Jadi gimana ya gitu loh. Tips untuk orang tua memenuhi gizi anak supaya anak bisa tumbuh sehat. Itu kan yang kita kayak jadi orang tua kan pasti harapannya sederhana ya. Anak kita tumbuh sehat. Itu. Ya, jadi kalau untuk tips supaya kita nggak stres saat anak makan, betul. Itu adalah kalau benar-benar boleh diingat 2 faktor ini. Nomor 1, anak wajib lapar. Ya, bukan cuma orang tuanya aja nih yang wajib lapar ya. Oke. Ya, benar juga ya. Iya. Nomor 2, tidak boleh ngantuk.
Jadi kalau dari dua faktor ini kesannya jadwal tuh penting banget. Iya. Dan ternyata dia harus lapar itu berarti kita wajib memastikan anak sudah puasa 2-3 jam sebelum dia makan. Yes, paham. Jangan kita berikan pisang 1 gigit atau kerupuk 1 gigit sebelum dia makan. Iya. Karena kalau perut tidak kosong, nafsu makan akan menurun. Kita kan juga gitu. Sebenarnya sama ya. Bayangkan kita itu belum makan siang, udah lapar banget, udah 6 jam kita setelah makan dari pagi gitu kan. Kita sekarang mau makan tapi nggak ada makanan, akhirnya kita ganjel dulu pakai biskuit. Gorengan pakai gorengan. Meskipun gorengannya makan cuma 1. Iya. Meskipun biskuitnya makan cuma 1, itu seakan-akan kita bisa puasa 1,5 jam lagi baru makan nggak apa-apa. Bayangkan anak kita yang kecil, kita kasih cemilan terus. Nggak mau makan nggak apa-apa kasih wafer, nggak mau makan nggak apa-apa kasih biskuit. Dia cemil terus, saat dia dikasih nasi uduk dia nggak mau. Kenapa? Karena baru aja dia makan biskuit, baru makan mangga. Meskipun dok tadi mangganya cuma 1, baru makan kan? Iya sih. Oke, itu yang pertama tuh yang belajar lapar tuh ya. Iya. Setuju. Karena kan banyak ketakutan orang tua untuk ini, aduh takut anaknya lapar, nggak boleh, anak nggak boleh lapar, jadi semua dikasih nggak berhenti gitu. Itu yang dari belajar lapar kita udah tahu. Oke, harus. Yang kedua tidak ngantuk. Nah kalau tidak ngantuk itu kuncinya adalah berikan anak makan saat dia lagi happy. Oke, jadi kita kalau buat bayi baru mulai MPASI, jangan pernah mencicil DBF atau direct breastfeeding atau susu sesaat setelah dia bangun. Oke. Jadi bangun itu makan, ngantuk itu nyusu. Oke, sederhana konsepnya sebenarnya. Silakan dipraktekkan, beneran. Ngantuk apa tadi? Lapar dan tidak ngantuk. Jadi kalau dia ngantuk, apalagi bayi baru belajar makan. Bayangkan kita yang seakan-akan udah bikin jadwal, kita yang minta anak untuk ngikutin jadwal. Benar. Padahal jam 8 itu jam ngantuknya dia. Dia paling aktif jam 7 karena dia bangunnya jam setengah 7. Setengah 7 kita langsung jam 7-nya itu kita kasih makan. Baru kita mandi. Jadi nggak harus mandi dulu baru makan kan. Karena by the time kita mandi udah ngantuk. Betul. Nanti dikasih makan saat dia ngantuk, dia nggak mau makan. Jadi mendingan ya udah makan dulu, mandi, ngantuk, tidur, nyusu. Iya. Jadi bangun itu makan, ngantuk itu nyusu. Betul. Oke. Nggak ada tuh konsep bangun tidur terus mandi ya. Itu nggak berlaku untuk anak-anak, untuk bayi, ya kan? Untuk apalagi bayi. Baru MPASI. Betul. Nggak berlaku. Jadi bangun, makan, lalu mandi, nyusu boleh, tidur Habis tuh itu kan. langsung bobo. Perhatikan jam tidur itu penting berarti ya. Betul. Dan yang nggak boleh kita lakukan adalah kalau anak kita nggak mau makan, please banget jangan kasih cemilan, please. Iya juga sih. Itu kayak kita seakan-akan ngasih tahu, Dede makasih ya Dek, kamu nggak mau makan, kamu dapat hadiah biskuit. Benar juga. Dan konsep belajar lapar itu nggak dapat tuh tadi. Iya betul. Jadi kita itu banyak ya kalau aku ngomongin tentang lapar ini, selalu orang tua, Dok kok tega banget sih. Lebih tega mana? Kalau anaknya nggak pernah mengenal proses makan yang benar, lebih tega mana kita ngasih dia gula terus, proteinnya nggak masuk, seakan-akan kita itu cuma fokus ke angka berat badan tanpa memikirkan berat badan ini ternyata dia gemuknya karena gula. Gula, paling sering kan gitu. Lebih kasihan yang mana? Jadi kita sebagai orang tua juga jangan pernah merasa bahwa kita sedang melakukan hal yang benar hanya karena berat badan naik. Kalau ternyata dia picky eater, dia gemuknya hanya karena dia mau makan nasi, tok. Dia nggak mau makan yang lain, dia hanya mau makan nasi doang, kita kasih daripada anaknya nggak makan. Berarti konsep daripada anak aku nggak makan tuh nggak boleh ya? No. Oke. Dan benar sih di saat anak lapar, sederhana deh, kita lapar kita makan apa aja juga ayo. Iya, betul. Jadi nggak ada tuh yang nggak mau makan ini, nggak mau makan ini, nggak mau makan ini. Orang dia lapar pasti dimakan apa aja. Betul. Iya. Betul. Tapi satu rumah satu suara. Betul. Itu tuh yang susah tuh. Dr. Dimple, thank you so much udah sharing. Thank you. Terima kasih juga selalu menginspirasi para moms. Buat moms juga nanti bisa follow Happy Kids juga, aku dari Dr. Dimple yang bisa kita jadi tahu banyak nih buat anak-anak yang orang tua yang ngerasa bahwa aduh anak aku nih atau mau masuk ke masa MPASI udah deg-degan menjadikan itu sebagai beban dan aduh aku takut GTM. Kan biasanya afirmasi ya kalau kita takut aduh ntar ini kejadian tuh. Jadi
harus yang positif selalu. Yeah. Thank you so much sekali lagi Dr. Dimple, dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Baca juga nanti artikelnya di website Moms of the Month kita bulan Januari ini. Dr. Dimple, ada Esa juga loh yang udah foto sama Dr. Dimple. Thank you so much buat moms, sehat selalu. Bye.